Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Triwijaya, NIM 19010360012, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama ciri-ciri paragraf, dan yang kedua pola pengembangannya. Ya, langsung saja ke ciri-ciri paragraf. Yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan utama atau satu pokok pikiran. Yang ketiga, secara umum paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang keempat, paragraf merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran. Dan yang kelima, paragraf merupakan kesatuan yang koheren dan padu. Dan yang terakhir, kalimat-kalimat yang disusun dalam paragraf disusun secara sistematis dan logis. Oke, selanjutnya lanjut ke pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf terdapat 9. Yang pertama, klimaks anti-klimaks. Pengertian dari pola klimaks ini adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Penjelasan lainnya adalah segmen pada suatu tulisan atau cerita yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena hingga pada konflik paling puncak. Sedangkan pengertian anti klimaks merupakan alternatif dari ide cerita dengan intens cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Penjelasan lainnya adalah turunnya level intens dalam sebuah cerita dari masalah tertinggi, tapi kemudian perlahan menuju masalah yang rendah. Oke, lanjut ke pola pengembangan paragraf sudut pandang. Penjelasan mengenai pola sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada sudut pandang yang berhubungan dengan letak atau lokasi sebagai penulis. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti saat menulis sebuah diary, di mana penulis bisa menulis pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Lanjut ke perbandingan dan pertentangan. Penjelasan tentang perbandingan adalah pola pengembangan paragraf yang berusaha memperhatikan persamaan dua buah intensitas atau lebih secara teliti. Sementara pertentangan merupakan pola yang mencermati pertentangan dua buah entitas atau lebih dengan kritis. Oke, lanjut ke analogi. Analogi ialah pola pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Pola pengembangan yang selanjutnya adalah pola klausalitas. Pada pola ini didasari pada pernyataan sebab akibat. Pola pada paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembang paragraf. Tetapi pola kausalitas ini bisa bertentangan, yakni akibat bisa bermanfaat sebagai ide utama, sementara sebab bisa berguna sebagai detail pengembang paragraf. Oke, lanjut ke generalisasi. Pada pola pengembangan paragraf ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang melogikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadinya khusus menjadi umum atau sebaliknya. Kemudian ada klasifikasi. Pengertian pada klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari hal satu dengan hal yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari suatu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Oke, lanjut ke definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Lanjut ke pola pengembangan contoh. Pada sebuah cerita, terdapat paragraf yang menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah penggambaran atau contoh. Contoh bisa bermanfaat agar sebuah cerita atau tulisan bisa lebih dipahami oleh pembaca. Ini bisa dijelaskan ke bentuk penggambaran berupa narasi dan penjelasan. Oke, tadi adalah ciri-ciri paragraf dan pola pengembangannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.